الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين أيها الإخوة الطلبة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita teruskan kajian tafsir kita. Hari ini kita sampai kepada ayat ke-31. Mudah-mudahan antum selalu sehat dalam lindungan Allah dan terus semangat belajar dan menuntut ilmu. Kita berhenti pada ayat 30 dan hari ini kita masuk kepada ayat 31 biiznillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kadzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Sadaqallahul aliyyul azim. Kalau pada pertemuan yang lalu kita bicarakan bagaimana mengenai orang-orang yang melampaui batas dan bagaimana Allah persiapkan siksaan api neraka untuk mereka dengan segala macam bentuk siksaan yang telah kita bahas sebelumnya. Kali ini kita akan, dan ayat yang akan kita baca sekarang ini membicarakan mengenai surga dan penghuni surga mereka orang-orang yang bertakwa. Dan itulah salah satu metode Al-Quran. Setiap membicarakan neraka, bicarakan surga. Setiap membicarakan kebaikan, membicarakan juga kejelekan. Setiap membicarakan semua itu agar tujuannya orang bisa memilih sendiri. Dan semacam itulah Al-Quran selalu dalam metode dakwanya. Membicarakan neraka, surga. Membicarakan al-abrar, ada al-fujjar. Membicarakan wujuhun yawma idzin na'im, ada wujuhun yawma, semacam itulah. Sekarang kita membicarakan masalah orang-orang muttaqin. Kalau yang sebelumnya mengenai orang-orang yang taghin, melampaui batas. Apa yang akan diperoleh orang-orang yang bertakwa? Allah menyebutkan innalil muttaqina mafaza. Mafaza memiliki arti mereka mendapatkan keberuntungan, kemenangan. Karena asal arti kalimat mafaza itu sampai kepada kebaikan dengan penuh ketenangan. Karena itu salah satu arti mafaza diartikan fauz, kemenangan atau bahagia. Karena dalam ayat lain Al-Imran 185 Allah sebutkan orang yang sukses itu ialah ketika ia telah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan kemudian dimasukkan ke surga, maka dia sungguh telah beruntung, telah menang, telah bahagia. Allah sifati innalil muttaqina mafaza. Mereka punya tempat di sana, mereka aman, bahagia, tenang, dan itulah surga. Apa saja dalam surga itu? Hadaiqa wa a'naba. Di sana ada kebun-kebun. Hadiqah, jamaknya hadaik. Kebun-kebun yang penuh dengan bunga, dengan pohon-pohon dan semuanya yang dikelilingi oleh pagar. Yusama al-hadiqah, jamaknya hadaik. Mereka akan memiliki kebun-kebun di tempat surga itu. Jadi mafaz, tempat bahagia itu adalah surga. Di sana mereka ada kebun-kebun. Hadaiqa wa a'naba. Ada kebun, ada buah-buahan. Dan dalam surat ini dan dalam ayat ini Allah cuma mewakili buah di surga hanya anggur. A'nab jama' inab. Di surga seluruh buah ada. Apapun yang kita minta ada. Karena Allah sebutkan Al-Quran, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Dalam surga itu kamu akan menemukan apa yang diinginkan oleh hatimu, oleh dirimu, dan apa yang diminta, semua ada. Di sini Allah sebutkan wa'naba. Sebagian ahli gizi menyebutkan bahwa anggur itu disebut juga seperti ASI, air susu ibu, penuh dengan vitamin. Karena itu ada satu riwayat Rasulullah pernah menyebutkan khairu fawakihikum al-inab. Sebaik-baik buah-buah kalian adalah anggur. Kelak ada kebun-kebun dengan bermacam-macam taman dan kebun. Di situ pun ada buah-buahan. Diwakili di sini oleh anggur. Wa kawa'iba atraba. Ada gadis-gadis remaja, bidadari. Kawa'ib artinya masih sangat remaja. Atraba yang umurnya sebaya semuanya.
Tirb jamaknya atrab artinya sebaya, seumur. Kalau bidadari di sana adalah gadis-gadis remaja yang umurnya bersamaan semua. At-tasawi baina nisa ahlil jannah itu namanya fil umur, namanya atraba. Wa kawa'iba atraba. Terus wa ka'san dihaqa. Kalau di surga juga ada minuman. Ka'as itu adalah gelas atau wadah yang penuh dengan minuman. Dihaqa juga artinya penuh. Artinya kelak di sana selain ada kebun, ada buah-buahan, ada bidadari, ada minuman. Karena dalam surat Muhammad Allah sebutkan sungai-sungai dan minuman kelak di surga itu termasuk ada air, susu, madu, dan arak. Ka'san dihaqa. Di sana ada arak yang akan disuguhkan di cawan-cawan yang penuh, semua akan diberikan. Dan siapa yang minum dari ka'san dihaqa ini, la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Ketika mereka minum arak ini, mereka tidak akan menemukan lahwan wala kidzaba. Biasanya orang kalau minum arak di sini mabuk, bicaranya ngawur. Lahwan. Semuanya pembicaraannya tidak pernah tepat. Sementara penghuni surga, walaupun minum arak, arak itu tidak menjadikan mereka mabuk, sehingga mereka bicaranya ngawur. Karena itu para ahli tafsir menyebutkan begini. La yasma'una fiha, dhamir ha di sini ada dua penafsiran. Pertama, kembali kepada arak. Artinya la yasma'una fiha, dari yang meminum arak. Dari arak situ orang enggak mabuk sehingga bicaranya lahwan wala kidzaba, bicaranya ngawur, enggak berarti atau bohong. Ada yang menafsirkan kedua bahwa fiha haknya kembali ke surga. Artinya kelak ketika mereka di surga, mereka tidak akan mendengarkan kata-kata yang tidak berarti atau pembohongan atau kata-kata yang bohong. Karena itu dalam surat Al-Ghasyiyah Allah sifati fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Tidak akan mendengarkan di surga itu kata-kata yang tidak berarti. Itu kalau kembali ke surga. Kalau kembali kepada minuman sendiri dalam surah At-Tur ayat 23 Allah sebutkan begini, yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wala ta'thim. Kalau di surga mereka akan diberi minuman, saling memberikan minuman dari cawan-cawan itu, dan di balik minuman arak itu la laghun fiha wala ta'thim, tidak ada sama sekali sesuatu yang membuat mereka mabuk. Jadi fiha bisa kembali kepada minumannya, bisa kembali kepada surga. Bahwa di surga mereka tidak akan mendengarkan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Atau yang kalimat-kalimat bohong atau hal-hal yang tidak berarti, bernilai. Lahwun itu semua ungkapan yang tidak ada nilainya atau artinya. Seperti layaknya orang ketika mabuk. Dari siapa semua ini? Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Semua ini, kebun, buah-buahan, bidadari, minuman arak dan semuanya, jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, adalah balasan dari Tuhanmu sebagai pemberian. Ata'an hisaba. Di sini Allah enggak menyebutkan kalau ketika bicara di sebelumnya orang-orang yang masuk neraka, jazaa'an wifaqa, sesuai dengan balasan yang diberikan. Tapi di sini ata'an hisab. Di sini artinya Allah berikan kalau perbuatan dosa mereka masuk neraka, balasannya sama, wifaqa. Sementara ketika mereka di surga, balasannya tidak sama, bisa berlipat 10 ganda. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Perhatikan ya, beda ketika membicarakan neraka dan penghuninya, jazaa'an wifaqa karena sesama setimpal. Ketika membicarakan surga untuk kaum muttaqin, jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, berlipat-lipat karena bukan cuma setimpal, tapi Allah lipat gandakan semua kelak pahala di hari kiamat. Paling sedikit 10 sampai bisa 700 dan terserah Allah sebagai pemberian dari Allah.
Semua itu pemberian dari Allah, jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Siapakah Allah Rabbika yang memberi? Dialah Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Dialah Allah yang memiliki langit-langit dan bumi, dan di antara langit dan bumi dialah Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman. Dan di akhirat selalu sering dalam ayat-ayat Al-Quran ketika membicarakan akhirat, Allah gunakan Ar-Rahman. Karena di sana pun penuh dengan rahmat Allah. Semua pahala ini dari siapa? Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Dan kelak di hari kiamat, di mahsyar, tidak satu makhluk pun yang mampu berbicara kelak di sana. Nanti dalam pertemuan yang akan datang, saya akan berhenti kepada la yamlikuna minhu khitaba. Cuman hari ini kita berhenti kepada mengenai bahwa orang-orang yang bertakwa kelak akan mendapatkan surga, dan kenikmatan surga yang berlipat-lipat, bukan sesuai amal perbuatan mereka, bahkan berlipat-lipat. Dan itulah bedanya, ya, jazaan wifaqa untuk neraka, penghuni neraka, dan jazaan min rabbika ata'an hisaba. Inilah pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita sambung minggu yang akan datang. Mudah-mudahan antum tetap semangat, tetap mengkaji, dan bacalah buku-buku tafsir yang banyak supaya lebih memahami ayat-ayat Al-Quran. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.